Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Retno Kuswardani, spesialis mata yang berpraktek di Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru. Kali ini kita akan bincang-bincang sedikit mengenai topik katarak, di mana kita sering kali ketemukan kasus-kasus katarak di berbagai tempat ya. Jadi ada beberapa hal atau item yang perlu kita ketahui tentang katarak. Yang pertama, yang sering kita ingin tahu apa sebenarnya katarak. Jadi katarak itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kekeruhan di lensa mata, di mana penyebabnya ada berbagai macam, di mana kekeruhan ini juga akan menyebabkan turunnya penglihatan mata kita. Katarak ini juga merupakan penyebab terbesar dan penyebab utama dari kebutaan di dunia. Jadi, dan di Indonesia dikatakan lebih dari 150.000 kasus per tahunnya. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus tahu katarak dan bagaimana kita mengatasinya. Sebenarnya apa penyebab katarak itu? Pada umumnya katarak disebabkan karena proses penuaan atau karena usia. Jadi karena proses ketuaan akan terjadi degenerasi pada struktur lensa maupun komposisi dari lensa, sehingga menyebabkan kekeruhan pada lensa. Prosesnya biasanya perlahan-lahan, bertahap, sehingga keluhannya pun perlahan-lahan, yang semakin lama semakin parah atau semakin tidak melihat. Tetapi penyebab yang lain itu juga bisa kita ketemukan ya. Jadi ada beberapa penyebab yang lain di samping proses penuaan, yaitu pertama adalah trauma. Trauma ini bisa benturan, bisa trauma yang menyebabkan luka sehingga menimbulkan sentuhan pada lensa kita, jadi karena sesuatu benda tajam yang menyentuh lensa kita. Kemudian juga komplikasi dari penyakit-penyakit yang lain. Penyakit yang lain ini baik penyakit pada mata itu sendiri maupun penyakit-penyakit sistemik yang lain seperti diabetes, kemudian darah tinggi, dan juga penyakit infeksi. Kemudian ada juga katarak yang bisa timbul sejak di dalam kandungan. Ini biasanya karena si ibu terinfeksi sejak masa kehamilan. Jadi biasanya terinfeksi oleh rubella atau campak. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan untuk ibu-ibu hamil untuk menghindari agar badannya selalu sehat dan tidak terinfeksi oleh salah satunya rubella ini, karena akan menimbulkan kelainan pada bayinya. Salah satunya adalah katarak. Kemudian selanjutnya, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor resiko terjadinya katarak? Ya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa penuaan adalah faktor utama ya. Jadi karena yang paling sering kita ketemukan adalah katarak-katarak yang disebabkan karena penuaan. Jadi bila usia di atas 40 tahun kemudian mengalami gejala-gejala yang cenderung ke arah katarak, maka harus waspada karena faktor risikonya adalah penuaan. Kemudian ada riwayat trauma seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian pengidap penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, kemudian hipertensi, kemudian infeksi pada mata. Kemudian ada juga faktor risiko konsumsi obat-obat tertentu dalam jangka panjang seperti steroid. Steroid ini baik yang diminum maupun yang ditetes. Jadi harus berhati-hati untuk menggunakan obat tetes dalam jangka waktu lama pada obat tetes tertentu. Kemudian juga pada kasus-kasus orang yang suka merokok atau perokok, kemudian konsumsi alkohol, itu juga semua menjadi risiko untuk terjadinya katarak. Kemudian juga infeksi saat kehamilan tadi juga merupakan faktor risiko, dan juga
paparan ultraviolet atau sinar matahari dalam jangka waktu lama. Nah, kemudian siapa saja sebenarnya yang bisa terkena katarak? Ya, saya pikir melihat dari faktor risiko yang seperti itu, semua orang bisa terkena katarak. Mulai dari bayi sampai orang tua, semuanya bisa terkena katarak yang berkaitan dengan faktor-faktor risiko yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian selanjutnya kita mesti tahu sebenarnya gejalanya apa sih katarak itu, gejala atau tandanya. Yang utama adalah penglihatan yang kabur atau penglihatan yang menurun. Penglihatan, biasanya penderita akan mengeluh penglihatannya berkabut atau berawan. Pada awalnya tidak mengganggu, tapi lama-kelamaan akan mengganggu sehingga penglihatannya semakin menurun dan bahkan menimbulkan kebutaan karena tidak bisa melihat sama sekali karena awan atau kabutnya semakin lama semakin tebal. Kemudian biasanya dia akan mengeluh silau saat berada di ruangan yang sangat terang. Ciri khasnya yang unik pada katarak ini biasanya kalau siang hari di luar rumah semakin tidak melihat kalau suasananya sangat terang, Dok, gitu biasanya. Tetapi bila sore hari suasananya redup, dia kembali bisa melihat. Tetapi bila sudah malam hari, kembali dia tidak bisa melihat lagi. Nah, itu salah satu ciri khas, itu kemungkinan besar adalah katarak. Kemudian biasanya penglihatan warnanya mulai memudar. Jadi warna-warna sekitar terlihat pudar. Kemudian juga pasien ini biasanya, penderita ini biasanya sering gonta-ganti kacamata. Sebentar kacamatanya nggak cocok, nanti ke optik lagi, ganti lagi, kayak gitu. Biasanya itu juga salah satu jadi tanda-tanda atau gejala adanya katarak. Kemudian bagaimana kita mendiagnosa atau dokter mendiagnosa adanya katarak pada pasien? Itu biasanya kita dari anamnese. Anamnese itu wawancara medis ya. Jadi biasanya dari perjalanan penyakitnya, dari ceritanya yang berkabut, berawan, yang makin lama makin tebal, makin tidak melihat. Nah, di samping itu juga kita akan memeriksa pemeriksaan mata secara menyeluruh. Salah satunya adalah dengan alat-alat seperti ini, bisa dengan slit lamp, kemudian juga dengan funduskopi. Kita melihat dengan alat itu ke arah dalam mata kita untuk melihat bagaimana kondisi lensanya, apakah sudah mengalami kekeruhan atau mungkin dari penyebab-penyebab yang lain yang menyebabkan kabur pada mata tersebut. Kemudian pencegahannya apa? Apakah katarak itu bisa dicegah? Ya, sebenarnya tergantung dari penyebab ya. Jadi kalau masalah usia ya berhubungan dengan penuaan, tentu saja kita bisa cegah dari awal, dari dini, sebelum kita berusia 40 tahun. Nah, itu kita harus berusaha hidup sehat. Jadi dengan konsumsi makanan yang sehat, kita banyak konsumsi antioksidan. Nah, karena dalam proses katarak ini melibatkan proses oksidasi. Jadi alangkah baiknya kita sudah bisa mencegah katarak ini dengan banyak memakan bahan-bahan makanan yang bagus, jadi antioksidan yang banyak dari sayuran, dari buah-buahan yang berwarna-warni. Jadi di samping sayuran hijau, maka sayuran-sayuran yang lain yang berwarna itu sangat bagus untuk mencegah terjadinya katarak. Kemudian juga berkaitan dengan trauma, ya tentu saja kita harus lindungi mata kita dari trauma, benturan, dan lain-lain. Kemudian juga pada pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosa diabetes, darah tinggi, itu harus selalu berusaha untuk meregulasi atau membuat gula darahnya tidak tinggi. Juga demikian juga untuk hipertensi ya. Jadi selalu dijaga agar tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Kemudian juga sebaiknya kita mulai dari sejak dini, kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet, paparan sinar ultraviolet. Jadi kalau kita keluar rumah, alangkah baiknya kita menggunakan safety glass. Jadi kita menggunakan kacamata untuk melindungi dari ultraviolet. Kemudian selanjutnya adalah bila sudah terjadi katarak, apa yang harus dilakukan atau pengobatannya apa? Nah, biasanya ini yang saya perlu tekankan,
bahwa tidak ada obat-obatan yang akan menghilangkan katarak yang sudah terbentuk. Jadi, kalau obat yang hanya memperlambat proses, mungkin iya, tetapi proses itu akan terus berjalan. Jadi, pilihan utama setelah terjadi katarak, maka harus dibersihkan atau dioperasi. Operasi katarak tentunya. Nah, sedangkan operasi katarak itu sendiri, seperti apa sih operasi katarak itu? Sebenarnya pada prinsipnya ada dua macam metode. Jadi yang pertama metode yang sudah berlalu dari dulu ya, yang dulu ini jadi dengan metode manual. Jadi kita memang mengeluarkan kataraknya secara manual. Jadi makanya kita harus menggunakan sayatan yang lebar, kemudian mengeluarkan secara utuh kataraknya. Oleh karena itu dulu prinsipnya diperlukan kalau operasi katarak harus matang dulu istilahnya. Nah, padahal sebenarnya kalau sekarang sudah tidak diperlukan lagi syarat seperti itu, karena yang kedua proses operasinya adalah dengan menggunakan alat canggih. Alat canggih ini yang namanya vakoemulsifikasi, dan saat ini di Rumah Sakit Sifa Medica sudah tersedia alat dan metode untuk vakoemulsifikasi. Apa sih kelebihannya pada alat ini? Sayatannya sangat kecil dan bisa sembuh sendiri sehingga kita tidak memerlukan jahitan, berbeda dengan metode manual. Kemudian juga katarak ini akan dipotong-potong dengan gelombang ultrasound, kemudian disedot, gitu ya. Jadi tidak mengeluarkan secara utuh, sehingga itu akan lebih memakan waktu yang cepat. Kemudian syaratnya tidak harus katarak yang tebal, kemudian juga nyaman bagi penderita, dan kita memerlukan waktu operasi yang jauh-jauh lebih singkat. Kemudian kapan harus ke dokter, datang ke dokter pasien-pasien katarak ini? Saat ini standar untuk operasi katarak itu tidak lagi memerlukan katarak yang matang atau yang sudah keras. Jadi begitu penglihatan terganggu, maka sebaiknya segera datang. Apalagi penglihatan terganggu pada orang-orang dengan faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi di atas, maka harus segera datang ke rumah sakit untuk segera diperiksa oleh dokter spesialis mata. Apalagi bila penglihatan tersebut sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, sudah mengganggu pekerjaan, maka segera datang untuk diperiksa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua yang kira-kira dari keluarganya ada yang kira-kira mempunyai gejala seperti yang saya sebutkan tadi, mari segera periksakan diri ke kami dan kami akan siap membantu dengan menggunakan alat yang sudah canggih di sini dengan vakoemulsifikasi. Silakan datang ke sini ke Rumah Sakit Sifa Medica Banjarbaru. Semoga semua ini tadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.